Gas. Ini namanya praktikum juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatah Garis Susodo dari Prodi Teknik Komputer dengan NIM 2405110052. Pada video kali ini saya akan sedikit menjelaskan tentang praktikum deep learning menggunakan bahasa Python. Nah, di sini kita menggunakan platform Google Colab sebagai text editor kita. Di dalam soal ya, di sini terdapat 3 soal, yaitu praktikum yang pertama ini ada 3 input, lalu kemudian yang kedua ada 4 input, dan praktikum ketiga ada 3 input namun versi lebih kompleksnya lagi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama dulu. Di awal di sini kita mempunyai 2 list dan 1 variabel. List yang pertama dikasih nama input. Dia di dalamnya memiliki nilai 1, 2, dan 3. Lalu di list kedua ada weights atau bobot, ada 0,2, 0,8, dan negatif 0,5. Nah, kemudian di sini kita punya bias, yaitu sebuah variabel yang nantinya akan kita gunakan dalam perhitungan yang memiliki nilai 2. Nah, cara penghitungannya sendiri di sini pertama-tama kita deklarasikan terlebih dahulu sebuah variabel yang baru. Di sini kita beri nama output. Nah, output ini dia memiliki nilai yang sama persis dengan bias, yaitu 2. Kemudian di sini terdapat looping. Jadi kita menggunakan looping untuk menghitung setiap unsur atau setiap item yang berada di dalam list input. Nah, setiap input akan diproses, kemudian input tersebut akan dikalikan dengan bobot. Nah, setelah hasil perkalian tersebut akan kita jumlahkan dengan output. Nah, setelah itu akan kita print nilai dari output itu sendiri. Maka akan menghasilkan nilai sekitar 2,3. Itu merupakan praktikum yang pertama. Kita masuk ke praktikum yang kedua. Nah, praktikum yang kedua di sini ada sedikit perbedaan ya, teman-teman. Di dalam list input itu ada 4 item, yaitu 1,0, 2,0, 3,0, dan 2,5. Lalu bobotnya sendiri juga lebih banyak dibanding praktikum yang pertama. Ada 0,2, 0,8, negatif 0,5, dan 1,0. Nah, untuk biasnya sendiri di sini masih sama nilainya, yaitu 2,0. Nah, tidak jauh berbeda dengan praktikum yang pertama. Di sini kita deklarasikan sebuah variabel baru yang bernama output yang memiliki nilai persis sama dengan bias, yaitu 2. Lalu kita gunakan looping yang masih sama seperti praktikum 1, namun tentunya akan menghasilkan hasil yang berbeda. Jadi di sini for i in range len inputs. Jadi setiap item yang ada di dalam list input akan kita proses, yaitu kita kalikan dengan setiap bobotnya. Lalu dijumlahkan dengan outputnya. Nah, setelah ada proses looping, jangan lupa kita tampilkan hasilnya dengan print dalam kurung output. Lalu akan menghasilkan nilai sebesar 4,8. Kita berlanjut ke praktikum yang ketiga. Nah, di praktikum yang ketiga ini agak sedikit lebih kompleks karena ada beberapa layer. Jadi, di dalam list input kita punya 4 item, yaitu 1, 2, 3, dan 2,5. Nah, untuk bobotnya sendiri itu ada banyak, teman-teman. Jadi ada layer yang pertama itu memiliki bobot 0,2, 0,8, negatif 0,5, 1. Lalu untuk yang berikutnya ada 0,5, negatif 0,91, 0,26, dan negatif 0,5. Lalu untuk yang bobot terakhir ada negatif 0,26, negatif 0,27, 0,17, dan yang terakhir 0,87. Nah, begitu pula dengan biasnya sendiri, teman-teman. Biasnya sendiri di sini juga lebih dari 1, yaitu ada 2, 3, dan 0,5. Nah, untuk menghitung output dari setiap layernya, di sini kita siapkan sebuah list yang kosong. Nah, jadi untuk setiap bobot dari neuronnya,
Bias itu di sini kita buat perhitungan seperti ini teman-teman. Jadi neuron outputnya itu nilai defaultnya sama dengan bias. Nah, for E in range, jadi untuk setiap input yang ada, yang dimana di sini berjumlah 4 input, itu akan kita hitung satu persatu dengan looping. Setiap input itu akan dikalikan dengan setiap bobot yang ada di dalam list weights atau bobot. Jadi bobot kita kalikan dengan input. Lalu hasil perkalian tersebut kita jumlahkan dengan neuron underscore output. Nah, setelah kita mendapatkan nilai perhitungan tersebut, jangan lupa kita tambahkan ke dalam listnya, yaitu dengan menggunakan sintaks dot append gitu. Jadi kita jumlahkan setiap hasil perhitungannya sehingga list yang tadinya kosong di sini teman-teman akan diberikan nilai dari setiap hasil perhitungannya. Lalu jangan lupa untuk kita tampilkan outputnya dengan cara print dalam kurung layer output. Artinya akan menghasilkan 4,80, 1,21, dan 2,38. Untuk kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf. Video tentang deep learning pada kali ini saya cukupkan. Terima kasih bagi yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.